Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Ada keperluan apa datang kemari? Mau konseling sama ibu. Oh, mau konseling ya. Kalau mau konseling berarti kita ke ruang konseling individual ya, Nak. Ayo. Silakan masuk, Nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ibu. Alhamdulillah. Duduknya sudah nyaman? Sudah. Tadi belajar apa, Nak? Tadi ada belajar seni budaya. Oh, seni budaya ya. Oke, baik ya. Nah, sebelumnya sudah kenal dengan Ibu? Belum bu. Belum ya? Jadi kenalnya cuma sekedar guru PL aja. Baiklah, di sini kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan nama Ibu Aziza. Ibu di sini sebagai guru BK PL dari UIN Bukit Tinggi, jurusan bimbingan dan konseling. Nah, silahkan kepada anak untuk perkenalan. Saya Batisaratul Aisy dari kelas 73 bu. Dari kelas 73. Iya. Berarti masih kelas 7 ya? Iya. Oke. Sebelumnya Balkis sudah pernah mengadakan konseling atau enggak? Belum bu. Jadi belum mengerti tentang konseling? Belum. Baiklah, di sini biar Ibu jelaskan ya. Nah, jadi konseling individual itu salah satu strategi dari layanan bimbingan dan konseling yang diadakan di dalam ruangan seperti yang kita lakukan sekarang ini, yang mana di sini Ibu sebagai konselor atau guru BK-nya dan Balkis sebagai konseli yang ingin bercerita tentang permasalahannya kepada Ibu. Paham, Balkis? Paham bu. Nah, tujuannya agar nanti permasalahan yang Balkis alami, yang Balkis ceritakan, kita entaskan sama-sama. Paham, Nak? Paham bu. Nah, tadi kan Balkis datang ke sini secara sukarela, jadi Ibu harapkan nanti Balkis menceritakan permasalahannya secara terbuka di sini tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, jangan takut, nanti apapun permasalahan yang Balkis ceritakan di sini tidak akan tersebar luaskan. Jangan takut ya. Ya bu. Sampai di sini paham? Paham bu. Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Tidak bu. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanya, bisa kita memulai konselingnya. Bisa bu. Dirasa atau ada barang yang mungkin mengganjal, silahkan disimpan terlebih dahulu. Ada, Nak? Tidak bu. Tidak. Duduknya sudah nyaman? Sudah. Atau ingin ke kamar mandi dulu? Tidak bu. Oke, bisa kita mulai. Bisa bu. Baiklah. Jadi apa yang ingin Balkis ceritakan tadi, permasalahan yang Balkis alami? Jadi permasalahan yang Balkis alami ini ada permasalahan keluarga dan masalah di sekolah itu bu. Permasalahan di keluarga dan di sekolah. Lalu? Dan juga banyak teman-teman yang banyak membuat marah atau sedih gitu bu. Permasalahan keluarga yang pertama, permasalahan yang seperti apa dalam yang keluarga itu, Nak? Permasalahannya kayak kalau misalnya salah satu kakak membuat masalah, jadi Balkis juga kena dan tiba-tiba orang tua berantem, terus kakaknya jadi menangis atau marah juga, Balkis jadi nangis dan malamnya terkadang Balkis nggak bisa tidur atau kurang nyenyak gitu tidurnya bu. Dan paginya Balkis emang bangun pagi-pagi sholat subuh, ke sekolah jalan soalnya orang tua ada pekerjaan di sekolah. Paginya bisa tenang-tenang, datang teman-teman. Terkadang yang laki-laki suka nyari-nyari masalah atau membuat kesalahan sehingga Balkis ini marah atau sedih gitu bu. Baiklah, selain dari itu ada lagi permasalahan yang Balkis alami, boleh ceritakan sekarang? Bisa bu. Silahkan diceritakan permasalahan yang dialaminya lagi. Terus permasalahan sama teman bu. Permasalahan dengan teman, permasalahan seperti apa yang Balkis maksud dengan teman tersebut? Permasalahan kayak salah paham atau berantem itu bu. Berantem seperti apa? Apa penyebab kenapa bisa Balkis itu berantem dengan temannya? Terkadang
tidak saling berbagi atau saling tidak terbuka terhadap satu sama lain. Tidak berbagi dan saling tidak terbuka ya. Untuk berbagi seperti apa yang Balkis maksud? Seperti berbagi makanan atau minuman. Jadi Balkis berbagi makanan kepada teman, kemudian temannya ini merespon seperti apa? Terkadang ada yang diam aja atau ada juga yang bilang makasih gitu. Selain dari itu ada lagi permasalahan yang Balkis alami? Tidak, Bu. Cuma itu aja? Iya. Dari cerita permasalahan yang Balkis alami barusan yang telah ibu dengarkan, bahwasanya Balkis itu mempunyai permasalahan di dalam keluarga, yang mana di keluarga ini sering ya orang tua bertengkar sehingga menyebabkan bahwasanya Balkis itu susah tidur karena teringat tentang perkataan orang tua ya. Iya, Bu. Selain dari itu kakak Balkis juga sering kena marahi. Iya. Balkis sering dimarahi juga. Iya, Bu. Oke. Nah, kemudian di sekolah Balkis kemudian di sekolah kalau Balkis itu merasa teman-teman Balkis kadang Balkis ini sering diolok-olokin temannya laki-laki. Jadi Balkis merasa kadang marah, kadang sedih gara-gara omongan dari teman-temannya ini. Kemudian dalam pertemanan juga Balkis itu pertemanan Balkis ini ada yang pelit ya, ada yang pelit. Padahal Balkis ini nggak pelit, tapi teman yang satu pelit. Seperti itu kan maksud Balkis. Baiklah. Di sini ibu kembalikan lagi di permasalahan yang keluarga. Orang tua marah itu pasti ada penyebabnya. Nah, atau ada yang Balkis lakukan kesalahan sehingga orang tua memarahi Balkis. Coba ceritakan. Apa penyebabnya, mengapa orang tua bisa marah kepada Balkis? Terkadang kalau misalkan pulangnya siang, Balkis main sama peliharaan atau bawa teman ke rumah. Jadi pekerjaan Balkis nih juga ada yang Balkis kerjakan, dan juga terkadang rumahnya berantakan jadi orang tua marah gitu. Oke. Kemudian kenapa bisa kakak Balkis itu terkena marah dari orang tua? Emang kesalahan apa yang dibuat kakak Balkis sehingga kayak gitu? Terkadang kakak nih handphonenya nih suka rusak-rusak karena dia nih setiap mengisi baterai HP nih dia juga tetap memainkan HP sehingga HP-nya nih sering rusak dan sering mengganti HP gitu. Makanya orang tua marah ya. Nah, selain itu pekerjaan rumah apakah Balkis sama kakak Balkis kerjakan atau tidak? Atau ada kelalaian? Kebanyakan pekerjaan tuh Balkis yang kerjakan soalnya kakak nih suka nyuruh-nyuruh gitu. Karena dia kakak, dia suka nyuruh-nyuruh Balkis. Nah, bagaimana perasaan Balkis setelah misalnya kakak Balkis kan menyuruh Balkis nih? Apa yang Balkis rasakan ketika kakak Balkis menyuruh Balkis? Padahal kerjaan itu untuk kakak Balkis. Terkadang Balkis tuh marah atau mungkin ikhlaskan saja pekerjaannya sehingga Ai mengerjakan pekerjaannya. Nah, kalau untuk pertemanan, tadi kan Balkis ngerasa sedih, marah gara-gara diolokkan teman-teman laki-lakinya terkadang di sekolah, di kelas terutama ya. Iya. Nah, bagaimana perasaan Balkis setelah mengalami menerima kalimat demi kalimat yang dilontarkan oleh teman-teman Balkis? Selain dari menangis dan marah, apa yang Balkis rasakan lagi? Apa yang Balkis pikirkan ke depannya sehingga untuk diri Balkis itu agar tidak marah lagi, agar tidak menangis lagi? Apa yang Balkis pikirkan? Balkis pikirkanku hanya tenang, tidak usah memikirkan perkataan mereka. Itu yang menenangkan diri Balkis ya, Iya. dari permasalahan itu. Nah, untuk pertemanan Balkis itu kan teman Balkis itu ada yang pelit, ada yang tidak pelit. Nah, ketika teman Balkis ini pelit kepada Balkis, bagaimana respon Balkis? Respon Balkis tuh ya kayak biarin aja lah gitu. Tetap aja lah baik bersama mereka, mau mereka pelit mau enggak, jadi kita tetap baik aja sama mereka gitu. Tetap baik aja sama mereka ya. Nah, kemudian Balkis nih membawa sebuah makanan, kemudian dibagikan ke temannya. Bagaimana respon teman-temannya terhadap Balkis ketika membagikan makanan kepada temannya? Kebanyakan teman-teman tuh ada yang bilang makasih, ada yang diam aja, atau mungkin
hanya mengambil dan pergi gitu. Ada yang mengambil lalu pergi. Bagaimana perasaan Balkis ketika ada teman Balkis cuma mengambil makanan dari Balkis, tapi dia tidak mengucapkan kata-kata terima kasih kepada Balkis, padahal Balkis sudah berinisiatif memberikan makanan kepada teman-temannya. Menurut Balkis tuh ikhlaskan saja mereka yang nggak mau makasih atau langsung pergi gitu. Ikhlaskan saja setiap harinya, setiap Balkis memberikan makanan, atau ada rasa kesal yang Balkis alami ketika mendapatkan teman merespon seperti itu ketika Balkis memberikan makanan. Kadang ada rasa kesalnya juga. Rasa kesal seperti apa kepada temannya yang Balkis rasakan? Rasa marah terhadap teman gitu. Marah seperti apa yang Balkis maksud? Marah yang kayak terkadang memarahi teman atau marah seperti biasa gitu. Kalimat apa yang Balkis lontarkan kepada temannya? Terkadang marah kayak kenapa nggak mau makasih, kayak ngambil aja gitu. Apa respon temannya setelah Balkis mengatakan seperti itu? Marah lagi ke Balkis. Marah lagi ke Balkis. Nah, pas teman Balkis ini marah ke Balkis, bagaimana respon dari Balkis lagi? Balkis cuma tenang, diam, biarkan saja mereka. Biarkan jadinya. Jadi Balkis berujungnya dia menerima apapun yang teman Balkis responkan ya. Iya. Oke. Baiklah, jadi Ibu simpulkan kembali ya permasalahan dari Balkis tadi. Berarti di bagian sekolah ataupun circle pertemanan Balkis itu kebanyakan teman Balkis ini acuh tak acuh ya. Iya. Kepada Balkis juga iya. Kemudian Balkis ke temannya juga iya. Nah, kemudian teman-teman Balkis ini sering juga berkata-kata yang tidak yang tidak patut gitu ya kepada Balkis, padahal Balkis sudah memberikan makanan kepada temannya. Oke, baiklah, selanjutnya di sini coba Balkis ingat-ingat kembali permasalahan Balkis di rumah. Apa yang menyebabkan orang tua Balkis itu bisa marah kepada Balkis? Pasti ada kan? Ada Coba ingat kembali apa mungkin perilaku yang Balkis lakukan sehingga membuat orang tua Balkis marah kepada Balkis, dan gitu juga kepada kakak Balkis. terkadang Balkis sama kakak ini suka ngebantah sama orang tua atau melawan orang tua dan nggak ngedengerin perkataan orang tua, nggak membantu orang tua itu. Melawan orang tua, tidak membantu orang tua. Melawan orang tua itu kata-kata seperti apa yang Balkis lontarkan kepada kedua orang tua? Kadang Balkis selalu bilang kalau misalkan pekerjaan itu nggak selalu Balkis yang harus kerjain, orang tua tuh kan juga harus ngerjain gitu. Balkis ngomong seperti itu kepada orang tua Balkis. Tapi nggak terlalu marah-marah gitu. Jika di sekolah? Kalau di sekolah Balkis ke teman-teman tuh terkadang suka nyenggol-nyenggol teman atau pegang-pegang kepala teman gitu. Baiklah. Nah, dari cerita yang Balkis utarakan tadi, coba di sini dengarkan pendapat dari ibu-ibu. Ingin memberikan pendapat kepada Balkis tentang permasalahan yang Balkis alami. Nah, jadi Balkis tadi kan Balkis sudah bilang perilaku Balkis terhadap orang tua sehingga menyebabkan orang tua marah. Nah, jadi gini nak, Balkis kan seorang anak. Jika Balkis berkata-kata yang demikian seperti yang Balkis katakan tadi, kan pekerjaan rumah itu bukan kerjaan Balkis saja, tapi orang tua juga. Tidak boleh ngomong seperti itu nak. Kenapa tidak boleh? Karena orang tua yang sudah membesarkan Balkis, yang melahirkan Balkis, yang membiayai Balkis sekolah sampai sekarang ini, yang menyayangi Balkis dari kecil sampai sekarang ini. Tidak wajar kita ngomong seperti itu kepada orang tua nak. Jadi orang tua kadang menyuruh Balkis untuk menyapu, membereskan tempat tidur, mencuci piring, karena orang tua sudah capek kerja nak. Orang tua kan udah kerja nih, dua-duanya kerja kan? Iya. Nah, udah kerja orang tua, jadi orang tua tuh pas pulang kerja itu butuhnya suasana yang tenang, yang adem, karena kan udah capek di tempat kerja. Jika Balkis tidak mengerjakan pekerjaan rumah, yang ada apa? Orang tua bakalan marah.
bagaimanapun orang tua pasti marah, karena orang tua kerja udah capek-capek kerja, tiba-tiba pulang melihat rumah masih berantakan. Gimana perasaan orang tua? Pastinya kesal kan? Pasti marah kepada Balkis. Nah itu omongannya dijaga sayang, ya nak. Tidak boleh ngomong seperti itu kepada orang tua. Itu yang menyebabkan orang tua marah tuh. Coba kalau Balkis memperbaiki kalimat Balkis atau mengerjakan pekerjaan rumah, pasti tidak akan dimarahi. Nah, nanti Balkis rubah sikap Balkis itu, rubah omongan Balkis itu. Nah, Balkis itu rubah sikap Balkis agar lebih baik lagi. Jangan ngomong seperti itu kepada orang tua, tidak boleh. Di dalam agama juga kan sudah dianjurkan kan, kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Perkataan itu harus dijaga, nak. Tidak boleh sembarangan ngomong terhadap orang tua. Nah, nantinya Balkis rubah sikap Balkis, kemudian kerjakan pekerjaan rumah. Pulang sekolah, ganti baju, istirahat bentar. Kalau ada dirasa piring yang kotor, cuci piring. Jangan dibiarkan seperti itu. Nah, misalnya Balkis disuruh oleh kakak Balkis kan, padahal kakak Balkis sedang tidak sibuk, bilang ke kakaknya, kak kita kerjakan berdua yuk kak, gitu. Kalau diajak bekerja sama, mudah-mudahan kakaknya mau menerima, sehingga kalian sama-sama bekerja di rumah itu. Nah, jadi pas orang tua datang pun akhirnya orang tua merasa lega, merasa senang. Karena apa? Karena Balkis sama kakaknya sudah mengerjakan pekerjaan rumah, sudah aman damai semua isi rumah, sudah disapu, sudah dipel lantai, sudah dicuci piring. Kakaknya juga sudah memasak, Balkis bantu. Nah, jadinya kan orang tua jadi senang. Gitu, nak. Nah, kemudian untuk untuk sekolah temannya itu, tadi kan Balkis bilang ada perilaku Balkis kadang menggeplak-geplak kepala temannya atau mencubit-cubit dengan temannya gitu. Nah, yang untuk itu dirubah lagi ya, nak. Boleh berteman, jangan sampai kontak-kontak fisiknya itu sampai keras-keras, jangan. Apalagi ke kepala dipegang, tidak boleh ya, tidak boleh. Harus baik-baik. Bertemannya gandengan nggak apa-apa, kan namanya teman. Digandeng temannya, dirangkul, bukan digeplak kepalanya. Yang ada nanti temannya marah. Nah, untuk teman yang tadi yang pelit itu, kalau dia pelit sama Balkis, jangan Balkis balas pelit ya, itu tidak boleh. Jika temannya misalnya pelit kepada Balkis, ya udah nggak apa-apa kan, cukup sabar aja kan. Nah, nanti kalau Balkis punya makanan, bagi aja lagi ke teman yang pelitnya. Biar apa? Biar temannya ini ngerasa bahwasanya, oh iya Balkis ini kan udah ngasih aku makanan, harusnya aku ngasih dia makanan. Nah, akhirnya temannya ini sadar kan. Nah, gitu perilaku baiknya. Nah, sampai di sini paham pendapat yang Ibu berikan tadi? Paham. Nah, baiklah. Nah, kan Ibu sudah memberikan pendapat kepada Balkis untuk merubah sikapnya. Nah, jadi Balkis ke depannya akan melakukan apa agar perubahan sikap Balkis itu Balkis rubah? Balkis bakal lebih baik lagi sama orang tua, gak bakal melawan lagi sama orang tua, bakal mengerjakan pekerjaan rumah, dan lebih baik lagi sama teman. Lalu, selain itu? Tidak akan melawan orang tua atau membantah orang tua. Tadi kan Balkis sudah mengatakan tentang perbaikan diri Balkis ataupun komitmen Balkis ke depannya ya. Jadi Ibu harapkan ke depannya Balkis memang betul menjalankan tentang komitmen Balkis tadi ya, dirubah sikapnya lagi, berbakti kepada orang tua dan tidak melawan lagi ya. Gitu juga kepada teman-temannya, sikapnya yang menggeplak-geplak kepala temannya itu jangan diulangi lagi ya, dirangkul temannya. Dan semuanya tentang masalah yang Balkis ceritakan tadi, semuanya tentang perubahan yang Balkis utarakan tadi juga dijalankan dengan sebaik-baik mungkin ya. Baiklah. Nah, selanjutnya di sini Ibu meminta kesan dan pesan dari Balkis terkait konseling kita pada hari ini. Nah, yang pertama kesan Balkis terhadap konseling kita pada hari ini. Balkis hari ini tuh Balkis merasa lega karena bisa meluapkan cerita-cerita permasalahan Balkis kepada Ibu. Kesannya seperti ya, sangat luar biasa kesannya ya Balkis ya. Berarti merasa lega setelah mengadakan konseling ini ya.
Oke, nah selanjutnya pesan dari Balkis terkait konseling kita pada hari ini. Nah, Balkis pesannya nih lebih baik dilakukan kembali di waktu-waktu yang sama. Nah, pesannya kan sangat luar biasa sudah Balkis utarakan. Selanjutnya Ibu meminta pesan dari Balkis tentang konseling kita pada hari ini. Semoga konseling ini tetap berlanjut karena Balkis masih ingin bercerita kepada Ibu dengan cerita yang berbeda dengan tambahan-tambahan cerita. Oke, tadi kan Balkis mengatakan bahwasanya konseling ini semoga berlanjut ke depannya dan Balkis masih ingin bercerita atau konsultasi dengan Ibu dengan permasalahan yang berbeda ya. Ya. Kapan kira-kira kita mengadakan konseling kembali, Nak? Balkis pengen melakukan konseling ini di minggu depan, di waktu yang sama, di hari yang sama, atau di hari-hari lainnya. Oke, jadi tadi Balkis maunya kita konseling di minggu depan di waktu yang sama, di jam yang sama, di hari yang sama dengan permasalahan yang sekarang dan ada tambahannya lagi ya. Oke, Balkis, terima kasih sangat luar biasa kesan dan pesannya ya. Nah, mengingat waktu pun sudah kurang lebih dari 30 menit kita mengadakan konseling. Nah, cukup sekian konseling kita pada hari ini. Selanjutnya Balkis pulang kan? Iya. Baiklah. Nah, terima kasih. Kita akhiri saja konseling kita pada hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.